Mbok yo ngongkon koncone dokter kon neliti suku pola Apa wingi itu? lho. Oh Sing itu. suku pola wingi lho. Oh iya, Enggak, di maksudnya anu dokter di Sulawesi ya. dokter yang punya, iya dokter kan punya kenalan. Disuruh apa neliti lah genetik mereka, diteliti kan biar ada bukti valid. Gini loh, sains itu nggak gitu cara Hmm. kerjanya. Sains itu tidak sains itu cara kerjanya tidak membuktikan hal yang tidak mencari-cari atau membuktikan keberadaan sesuatu yang nggak ada. Jadi ya ini kan nggak ada, ayo Nah, kita cari. Kalau kita nggak ketemu berarti nggak ada. Nggak enggak gitu caranya sains itu, gitu ya, gitu. Nah jadi ya enggak masalah misalnya gini dok, mengenai apa benar maksudnya enggak, apa benar itu kan masih katanya itu kan mereka sedarah kan, dengan ada bukti genetik kan bisa membuktikan oh berarti benar mereka tuh sedarah dulu, maksudnya gitu kan, kalau masih rumor kok. menjawab pertanyaanmu itu sederhana, gitu, sederhana. Sampai sejauh Oh. ini tidak ada studi, ya, tidak ada penelitian atau studi atau Hmm. apapun lah ya yang membuktikan, entah itu studi komparasi, entah itu studi korelasi, bahwa incest itu perkawinan dalam keluarga dekat itu menghasilkan cacat genetik. Itu nggak pernah ada itu. Nah kalau Iya. ditanya, ini asal muasalnya gimana sih klaim-klaim semacam ini itu? Klaim-klaim semacam ini muncul karena ada penyakit-penyakit genetik yang diderita oleh keluarga-keluarga kerajaan, terutama Iya, keluarga Inggris. kerajaan Inggris. Lah gitu aja gitu. Nah, kalau di keluarga Inggris terus kemudian kebetulan ada misalnya anak yang lahir dengan gangguan genetik gitu. Lah ya itu bukan berarti lantas karena itu mereka melakukan perkawinan keluarga dekat, enggak Saya. gitu. Enggak ada. Jadi sampai sekarang itu tidak ada satupun, entah itu studi komparasi atau studi korelasi yang menjelaskan bahwa pernikahan keluarga dekat itu menghasilkan gangguan genetik pada anaknya. Nggak ada itu gitu. Dan karena nggak ada, lah ngapain kita cari-cari yang nggak ada gitu. Ya, nggak ada. Jadi kalau misalkan nggak ada, ayo kita teliti. Loh, nggak gitu cara kerja sains itu nggak seperti itu gitu. Sains itu pada umumnya kalau ada fenomena itu adalah kejadian yang tidak diharapkan. Biasanya jika A maka B, ini kok jika A maka F ya gitu, ya gitu. Biasanya sih jika A maka B, ini kok jika A maka F gitu. Nah, dia melihat itu terus kemudian diteliti yang namanya mekanismenya. Nah, kalau sudah dianggap sebagai fenomena menjadi pengetahuan. Mengenai incest ini misalnya, ini ya kalau pada masyarakat yang ada incestnya ini gitu ya, pada masyarakat yang ada incestnya ini, misalnya terus kemudian ini didapatkan anak-anak dengan anak lahir dengan kelainan genetik gitu. Nah ini fenomena gitu dilihat sampai sejauh ini tidak ada itu uji korelasi misalnya bahwa yang namanya pernikahan atau perkawinan dalam keluarga dekat itu ya dalam sedarah atau keluarga dekat itu terus menghasilkan anak yang mengalami gangguan atau cacat genetik gitu. Itu tidak ada. Sejauh ini itu hanya sebatas klaim saja. Sebatas klaim terus kemudian karena yang ngomong itu orang berpengaruh misalkan anggota kerajaan lah itu dipakai oleh hujah itu ya. Pegangan rasional untuk keyakinan-keyakinan tertentu gitu. Itu aja. Itu sampai sejauh ini tidak terbukti bahwa incest itu menghasilkan atau memberikan kemungkinan lebih besar anak-anaknya itu untuk mengalami gangguan genetik. Enggak itu. Ya Kak, kecuali misalkan gini,
bapaknya karier apa thalassemia gitu ya, ibunya juga, lah ya mesti keluar gitu. Iya, anaknya thalassemia. Lah iya gitu. Lah kalau itu nggak perlu incest gitu ya. Nggak perlu incest itu. Nggak perlu incest kalau itu semua ya gitu gitu. Jadi bukan pada incest tapi pada genetik yang dibawa, genetik yang dibawa orang tuanya, bukan karena incestnya gitu. Dan sampai sejauh ini sekali lagi tidak ada studi korelasi atau studi komparasi yang membandingkan. Misalkan komparasi itu membandingkan pernikahan yang jauh dengan saudara jauh itu dengan saudara-saudara yang dekat itu belum ada sampai sekarang gitu ya itu. Jadi ya sebatas klaim aja gitu. Oke.